Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid An-Nur rahimana rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita mengenal sunnah, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan. Saudara sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ada di bulan Syawal, tepatnya tanggal 12 Syawal 1443 Hijriah. Sudah hampir 2 pekan kita ditinggalkan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah. Telah meninggalkan kita, dan kita tidak tahu apa kita akan bertemu bulan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Saudara sekalian rahimana rahimakumullah, bulan Ramadan di mana seorang muslim di bulan Ramadan begitu giat dalam beribadah, begitu bersemangat dalam beribadah dan amal kebaikan yang lainnya. Dan itu memang situasinya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala membuatnya yang seperti itu, bahkan menjanjikan pahala yang lebih besar dibandingkan dengan pahala-pahala yang lain di luar daripada bulan Ramadan. Saudara sekalian rahimana rahimakumullah, setelah kita melewati 1 bulan Ramadan, di bulan Ramadan kita dididik, kita dilatih untuk banyak beribadah dan untuk banyak melakukan amal kebaikan yang lain. Maka setelah puasa Ramadan, setelah Ramadan lewat, maka itulah dilihat kualitas daripada ibadah yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan. Karena setelah bulan Ramadan, syaitan yang dulunya terbelenggu sehingga dia tidak punya leluasa untuk menggoda manusia, maka setelah bulan Ramadan lewat, maka dilepaskanlah belenggunya, sehingga dia bisa leluasa seperti biasanya untuk menggoda dan menghasut manusia seperti yang dia janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi seruan kebaikan, tidak ada lagi seruan untuk menahan kemaksiatan. Maka disinilah ujian bagi seorang muslim yang telah digodok, yang telah dilatih selama bulan Ramadan
akan dilihat bagaimana ia bisa istiqamah setelah bulan Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan itu hal yang biasa, karena memang situasinya seperti itu. Tapi ketika bulan Ramadan lewat, godaan yang begitu besar, maka disitulah dilihat gimana hasil daripada bulan Ramadan yang telah dia lakukan, yang telah dilewati tersebut. Saudara sekalian, rahimana rahimakumullah. Para as-salafus saleh mencela orang-orang yang beribadah hanya pada bulan Ramadan. Kemudian setelah lewat bulan Ramadan, maka dia seperti biasa saja. Seperti dia tidak memiliki dan dia tidak melewati, seperti dia tidak terdidik pada bulan Ramadan. Maka para as-salafus saleh mencela hal itu. Di mana mereka mengatakan, bi'sal qaumi, sungguh seburuk-buruk kaum, la ya'rifuna Allah haqqah, di mana dia tidak mengenal Allah dengan benar, illa fi syahr Ramadan, kecuali hanya pada bulan Ramadan saja. Hanya beribadah pada bulan Ramadan, dan ketika lewat bulan Ramadan, maka sisa-sisa Ramadan itu hilang dari dirinya. Maka dia menjadi seperti orang yang seperti biasa, menjadi seperti orang yang tidak pernah melewati bulan Ramadan. Maka orang yang seperti ini kaum yang dicela oleh para salafus saleh. Oleh karena itu, saudara sekalian rahimana rahimakumullah, setelah bulan Ramadan lewat, maka kita harus istiqamah. Istiqamah pasca Ramadan adalah nilai-nilai Ramadan yang telah kita dapat selama bulan Ramadan. Jangan hilang dalam diri kita. Jangan tidak berbekas pada diri kita. Memang mungkin setelah bulan Ramadan, ibadah yang kita lakukan mungkin tidak sesempurna bulan Ramadan, atau tidak 100% kualitas dan kuantitasnya pada bulan Ramadan. Tapi paling tidak bekas nilai-nilai yang kita dapatkan pada bulan Ramadan itu kita bawa, itu kita jaga hingga kita bertemu bulan Ramadan pada tahun berikutnya. Oleh karena itu, saudara sekalian rahimana rahimakumullah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan agar kita bisa istiqamah pasca Ramadan. Yang pertama adalah kita banyak berdoa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Suri teladan kita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam berdoa sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh yarfa'u Ibrahima al-qawa'idu minal bait." Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim mendirikan pondasi-pondasi dari Al-Bait, yaitu Baitullah. Wa Ismailu, dan bersamanya juga Nabi Ismail. Maka mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Di mana mereka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam berdoa kepada Allah,
Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal-amal ibadah daripada kami. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau adalah as-sami dan al-alim. Sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Saudara sekalian, rahimana rahimakumullah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan ibadah kita pada bulan Ramadan yang kita laksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena akibat dari diterimanya amal daripada seseorang itu adalah seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah tidaklah menerima amal kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Ini isyarat saudara sekalian rahimana rahimakumullah, bahwa jika diterima amal ibadah daripada seseorang, itu salah satu pertanda bahwa orang itu adalah orang yang bertakwa. Karena Allah tidak menerima amal daripada seseorang kecuali karena dia adalah orang yang bertakwa. Jadi kita meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah kita yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekalian rahimahullah, seperti yang disebutkan dari bawah, tanda daripada ketakwaan dari seseorang adalah dia diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itulah salah satu yang diharapkan daripada bulan Ramadan, di mana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana dia telah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Diterimanya amal kepada seorang itu menunjukkan bahwa dia termasuk daripada orang yang bertakwa. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para salafus saleh, seperti yang dikatakan, yang digambarkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Latail Al-Ma'arif. Para salafus saleh 6 bulan pasca Ramadan mereka berdoa kepada Allah agar ibadah mereka pada bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 6 bulan berikutnya mereka berdoa kepada Allah semoga Allah mempertemukan mereka pada bulan Ramadan berikutnya. Para sekalian rahimana rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah kita berdoa kepada Allah untuk meminta istiqomahan. Istiqamah itu adalah karunia dari Allah. Seseorang tidak bisa istiqamah tanpa ada hidayah dari Allah. Tanpa bantuan dari Allah, seseorang tidak bisa istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 24, "Walaula fadlullahi," dan kalaulah bukan karena karunia Allah, "alaikum," atas kalian, "wa rahmatuhu," dan rahmatnya, "ma zaka minkum min ahadin abada," maka tidak ada di antara kalian yang suci selamanya. "Walakinnallaha yuzakki man yasha," akan tetapi Allah berkehendak untuk mensucikan orang-orang yang dia kehendaki. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu adalah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Maka sekalian rahimana rahimakumullah, doa yang coba kita perhatikan adalah bagaimana ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Ada doa yang mungkin kita kurang memperhatikannya karena kita terbiasa. Karena biasanya kalau orang yang terbiasa membaca maka dia tidak memperhatikan. Coba diperhatikan doa yang kita baca ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Hal ini memberikan sebuah pengertian
bahwa orang yang tidak mengetahui sesuatu jalan, maka dia meminta kepada Allah petunjuk kepada jalan yang lurus. Kemudian pengertian yang kedua, bagi orang yang telah mengetahui jalan yang lurus, ketika dia berdoa seperti ini, berdoa agar ia tetap istiqamah di jalan yang lurus tersebut, sehingga dia tidak mengikuti jalannya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu pintar, tapi mereka menolak kebenaran. Mereka mengetahui kebenaran, tapi mereka tidak melaksanakan kebenarannya. Dan juga berdoa agar kita tidak mengikuti jalan orang-orang yang sesat, orang-orang yang beribadah tanpa ilmu, giat ibadah tanpa didasari dengan ilmu. Maka ihdinas siratal mustaqim, kita meminta petunjuk kepada Allah untuk ditunjuki jalan yang lurus. Dan jika kita mengetahui jalan yang lurus itu, maka kita berdoa kepada Allah agar kita bisa istiqamah di jalan yang lurus tersebut. Aqulu qauli hadza astaghfirullah wa lakum, innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Saudara sekalian rahimana rahimakumullah. Kemudian yang perlu kita perhatikan agar kita bisa istiqamah pasca Ramadan adalah kita selalu berorientasi kepada akhirat. Seperti yang kita ketahui, rahimana rahimakumullah, bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sebentar. Rata-rata kita hidup di dunia ini 60-70 tahun. Mungkin ada yang 80 atau 100 tahun, tapi rata-rata adalah 60-70 tahun. Hidup kita ini hanya sebentar. Tapi hidup di akhirat itu jauh lebih lama daripada hidup di dunia. Jadi mestinya bekal akhirat itu lebih diutamakan daripada bekal kita di dunia. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh kerja untuk dunia. Tidak. Tapi jangan lupa, ketika kita kerja dunia, kita untuk orientasi kita akhirat. Sehingga ketika kita beramal, kita melakukan sebuah pekerjaan, maka orientasinya adalah orientasi akhirat. Jika seseorang orientasinya akhirat, maka dia akan lebih banyak beribadah kepada Allah. Dia banyak berzikir kepada Allah. Dia banyak qiraatul Quran. Dan jika dia mengerjakan kerjaan dunia, itu hanyalah untuk bekal dia, untuk menunjang bekal dia menjadi akhirat. Artinya pekerjaan dunianya itu tidak melalaikan tujuan utama dia, bahwa dia akan mati dan dia akan menuju akhirat. Oleh karena itu, saudara sekalian rahimana rahimakallah, maka janganlah dunia yang fana ini menyebabkan kita lalai dari segalanya. Mungkin ketika kita bulan Ramadan, kita mungkin iktikaf meninggalkan dunia. Dan ketika pasca Ramadan, maka dunia pun akan banyak kita laksanakan. Tapi jangan hal itu bisa melalaikan kita. Ingat bahwa kita ini hanyalah pengembara. Tujuan kita ini adalah akhirat. Maka banyaklah bekal untuk menuju akhirat.
Kemudian, para sekalian rahimana rahimakumullah, kiat agar kita bisa istiqamah pasca Ramadan adalah kita mengamalkan ibadah secara berkesinambungan. Banyak ibadah yang kita lakukan, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kriteria bahwa amal yang Allah Subhanahu wa taala paling cintai itu adalah amal yang istiqamah walaupun dia sedikit. Amal yang berkesinambungan walaupun dia sedikit. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ahabbul a'mali ila Allah at'amuha wa in qalla." Bahwa amal yang paling Allah cintai adalah amal yang kontinu walaupun dia sedikit. Mungkin itu semua dilihat daripada gimana kemampuan masing-masing. Kita mungkin tidak bisa beramal secara keseluruhan, tetapi paling tidak ada amalan yang kita kontinu di dalamnya. Terus sekalian rahimana rahimakumullah. Kemudian kiat lain agar kita bisa istiqomah adalah kita berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Berkumpul dan berteman dengan orang-orang yang baik. Sebab seperti yang kita ketahui bahwa teman karib itu bisa mempengaruhi jiwa daripada seseorang. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Bahwa seseorang itu agamanya tergantung daripada al-khalil, kepada teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah dengan siapa orang itu berteman. Maka kita harus memperhatikan dengan baik agar kita bisa istiqamah. Kita lihat dan kita jangan menjauh daripada orang-orang yang baik. Mungkin selama bulan Ramadan kita banyak pergi ke masjid, bertemu dengan orang yang saleh, orang-orang yang rajin mengaji. Maka setelah pasca Ramadan, maka jangan ditinggalkan hal yang seperti itu. Karena sekalian rahimana rahimakumullah, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaika bil jamaah." Maka hendaklah kalian selalu berjamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyah. Karena sesungguhnya serigala itu memakan kambing yang sendirian. Syaitan itu selalu mengincar orang-orang yang selalu menyendiri. Orang-orang yang berpisah jauh daripada orang-orang yang solehnya, itu lebih mudah bagi syaitan untuk membujuk dan merayunya. Terus sekalian rahimana rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita sekalian, terutama bagi saya pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kita setelah bulan Ramadan. Maka janganlah kita menjadi seorang Ramadhani, orang yang hanya beribadah pada bulan Ramadan. Hendaklah kita menjadi seorang Rabbani, orang yang selalu beribadah pada bulan Ramadan. Orang yang selalu beribadah di luar pada bulan Ramadan. Dia selalu beribadah di mana saja dia berada. Dia tidak melihat ini bulan Ramadan atau tidak. Dia tidak melihat apakah ini di masjid atau tidak. Dia tetap istiqamah. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Ittaqullaha haitsuma kunta." Bertakwalah kalian di mana kalian berada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan wa kulli zaman.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Allahumma arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa nakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar.